warahmatullahi wabarakatuh. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. mari kita mulai diskusi ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus. Virus adalah organisme yang sangat kecil dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, saya tahu bahwa virus memiliki dua jenis, yaitu daun litik dan daun lisogenik. Daun litik adalah proses replikasi virus yang cepat dan lisis sel inang. Tentang daun lisogenik, bagaimana prosesnya? Daun lisogenik adalah proses integrasi genom virus ke dalam genom sel inang dan replikasi yang lebih lambat. Kita harus memahami bagaimana virus berkembang biak untuk dapat mencegah penyebaran virus. Ya, kita dapat mencegah penyebaran virus dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang virus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengetahui protokol kesehatan yang ada. Bagaimana pendapat teman-teman tentang perkembangbiakan virus? Apakah ada pertanyaan atau pembahasan lebih lanjut? Lanjut. Apa virus yang menggunakan daun litik? Virus yang menggunakan daun litik adalah virus influenza dan virus HIV. Apa contoh virus yang menggunakan daun lisogenik? Contoh virus yang menggunakan daun lisogenik adalah virus herpes dan virus Epstein-Barr. Apa yang kita harus lakukan ketika kita terinfeksi virus? Jika kita terinfeksi virus, kita harus beristirahat dengan cukup, minum air yang banyak, dan mengikuti saran dari dokter. Penjelasan daun litik dan daun lisogenik. Pertama, kita akan membahas siklus litik. Siklus litik merupakan cara reproduksi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Siklus litik terjadi dalam 5 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap absorpsi. Kita ambil contoh virus bakteriofage T4 dan bakteri Escherichia coli sebagai sel inangnya. Pada tahap absorpsi ini, virus menempel pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Tahap kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang. Sel inang akan dipenuhi oleh DNA virus dan kapsid virus menjadi kosong. Tahap ketiga adalah tahap sintesis. Tahap ini merupakan tahapan pembentukan komponen virus berupa materi genetik dan protein. DNA sel inang dihancurkan menggunakan enzim tertentu, kemudian DNA virus digandakan. Setelah itu, terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, rakitan ekor, dan lizozim. Lizozim ini merupakan enzim yang dibutuhkan pada tahap lisis. Tahap keempat adalah tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Dan tahap terakhir adalah tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lizozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Lizozim pada ekor virus merusak sel inang, di mana sel inang menjadi lemah dan berlubang. Cairan sel di luar sel bakteri masuk ke dalam sel bakteri sehingga sel bakteri menggembung dan pecah. Sel bakteri pun mati, partikel virus baru keluar dan menginfeksi sel bakteri lain. Virus yang mampu bereproduksi secara litik ini disebut virus virulen. Selanjutnya kita akan membahas siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan cara reproduksi virus yang tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak langsung pecah dan bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Contoh virus dengan siklus ini adalah Vak lambda. Siklus lisogenik terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu absorpsi, dan tahapan yang kedua adalah penetrasi.
Tahapan absorpsi dan penetrasi pada siklus lisogenik sama dengan siklus litik. Tahap ketiga adalah penggabungan atau integrasi. DNA virus yang telah masuk ke dalam sel bakteri digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Dalam kondisi profag, materi genetik virus dipertahankan domain atau diam serta tidak diterjemahkan sehingga sel inang tidak sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahap keempat adalah tahap multiplikasi sel inang. Pada tahap ini, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel, sehingga materi genetik virus ikut tergandakan. Dengan kata lain, setiap sel anak bakteri terdapat profag. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contoh, jika sel terkena sinar UV, maka virus Vag lambda akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus litik. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang menarik tentang perkembangbiakan ini. Semoga kita dapat meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyebaran virus. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ikuti protokol kesehatan yang ada dan patuhi aturan yang berlaku. Berbagi informasi tentang virus kepada orang lain. Jaga diri, jaga orang lain dari penyebab virus. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.